Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi praktek kerja lapangan angkatan 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Studi Akhir Jurusan Fisika. Perkenankan saya, Regina Triwayan, selaku moderator untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, pemaparan sosialisasi praktek kerja lapangan oleh Komisi Studi Akhir, sesi tanya jawab, penutup, dan dokumentasi akhir. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara sosialisasi praktek kerja lapangan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu sambutan. Sambutan Bapak Prof. Insinyur Jamrud Aminuddin, SSI, MSI, PhD, IPU, selaku Ketua Jurusan Fisika. Dikarenakan beliau berhalangan hadir karena sedang dalam keadaan kurang sehat, mari kita doakan agar beliau segera diberi kesembuhan seperti sedia kala. Selanjutnya, sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Abdullah Nur Aziz, SSI, MSI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini walaupun speaker saya belum nyala, tapi saya anggap sudah menjawab salam ya. Ini cuma mikrofon ini saya nggak pakai speaker. Baik, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Suara saya terdengar ya? Kasih jempol kalau terdengar. Oke ya. Oke. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini berkenan mempertemukan kita semua dalam acara sosialisasi ya, PKL untuk angkatan 2023 dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah awal dari suatu langkah yang baik buat para mahasiswa untuk mencapai cita-citanya ya, seperti itu. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan sepatah dua patah kata, izinkan saya mengucapkan terima kasih ya, karena katanya barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, komisi, dan juga tim dari mahasiswa. Mohon maaf ini saya tidak begitu banyak mengenal teman-teman tim dari mahasiswa, tapi saya lihat di sini ada 79 yang hadir ya. 79 termasuk kami. Nah, dari sini dari mahasiswa ada banyak sekali yang hadir. Ini mudah-mudahan menggambarkan antusiasme dan semangat gitu ya, semangat yang kuat ya untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Gitu ya. Nah, kegiatan ini dimaksudkan sebagai suatu langkah upaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya melaksanakan PKL agar tujuannya adalah agar PKL-nya sukses, lancar, dan bisa
mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Dan tujuan jangka panjangnya adalah tentunya PKL ini sangat penting ya, karena beberapa kesempatan saya menemukan atau menjumpai bahwa ada mahasiswa sudah di posisi tugas akhir, ternyata ya PKL-nya belum selesai. Nah, PKL-nya belum lulus. Ini repot. Karena kalau akan kembali lagi ke belakang, ini akan membutuhkan effort yang lebih berat daripada kalau kita dari awal bersama-sama menyelesaikan PKL ini. Baik, jadi ini sambil menunggu mikrofon saya, speaker saya nyala, kok nggak nyala-nyala ya. Saya lanjutkan saja. Nanti kalau ada umpan balik, tolong di chatting ya Bu Ika di WA. Misalnya, Pak suaranya nggak atau apa gitu ya. Jadi buat nanti masa 2023 yang akan PKL, kami mengharap ya atas nama prodi dan jurusan, kami mengharap kita semua bareng-bareng mendaftar PKL dan bareng-bareng berangkat, bersama-sama kita melaksanakan PKL, bersama-sama kita menyusun laporan, bersama-sama kita lulus selesai PKL dengan nilai maksimal. Itu yang kita harapkan, itu yang kami harapkan ya. Jadi jangan ada yang tertinggal satupun, ketinggalan kereta, ketinggalan gerbong. Wah, ini nanti untuk menyusulnya itu repot ya. Nah, nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya, strateginya, kiat-kiat, troubleshooting, do's and don't-nya, terus mungkin nanti Bu Ika, saya mengharapkan nanti ada informasi tentang tempat PKL ya, tempat-tempat PKL yang sudah proven, sudah terbukti, bisa memberikan atmosfer akademik yang baik kepada para mahasiswa, dan tolong nanti di-spill juga tempat-tempat yang mungkin jangan didatangi, ya, karena ini penting, karena tidak semua tempat bisa untuk PKL, misalnya mahasiswa mau PKL ke bengkel, jangan, maksudnya ke bengkel sepeda motor, jangan ya. Ya kalau PKL harus ke tempat-tempat yang proven, yang sudah terbukti, yang sudah valid ya. Paling tidak sudah ada perjanjian kerjasama dengan kita, dengan unsur atau dengan FMIPA. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti mohon maaf ini saya jam 10.30 ada agenda sebentar, tapi nanti saya akan kembali lagi membersamai kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran dan sedikit memberikan semangat lah buat kita semua untuk mengikuti aktivitas pada bagian ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya, jika ada salahnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Abdullah Nur Aziz SSI MSI atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi sosialisasi praktek kerja lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen dari Komisi Studi Akhir. Kepada Bapak Ibu pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Regina untuk waktunya. Saya akan share screen ya, share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari tim Komisi Studi Akhir jurusan Fisika akan menyampaikan tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan PKL. Oke, sebelumnya ini merupakan landasan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang ada khususnya di Fakultas MIPA Unsud. Nah, ini dasarnya
ada panduan pelaksanaan PKL itu disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Rektor UNSUD nomor 35 tahun 2023. Kemudian nanti akan dijelaskan pula tentang batasan dan pengertian dari tentang KKN, PKL, dan TA. Nah, juga tertuang dalam Peraturan Rektor nomor 35 tahun 2023. Nah, ini praktek kerja lapangan dilakukan dengan cara melakukan magang kerja, ini di laboratorium, lembaga, instansi, perusahaan, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmunya untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan. Kemudian tujuan PKL adalah mengetahui lebih jauh ya tentang tempat PKL. Nah, ini di sini ada laboratorium, perusahaan, instansi, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian sistem kerja tempat PKL untuk mempelajari pengembangan pengetahuan praktis, mempelajari aplikasi dan relevansi dengan bahan kuliah. Ini tentunya dalam praktek, kemudian mendapatkan umpan balik perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan. PKL di Fakultas MIPA sendiri dikelola oleh Komisi Studi Akhir yang ditetapkan oleh dekan. Mata kuliah PKL adalah mata kuliah tanpa tatap muka dan bersifat mandiri terbimbing. Kemudian mahasiswa dapat mengambil mata kuliah PKL apabila telah menempuh atau mengambil minimal 85 SKS dengan IPK minimal 2,1. Nah, ini perlu diperhatikan, ya kan sudah bisa dilihat yang sudah menerima KHS untuk angkatan 2023, apakah jumlah SKS mata kuliah sudah melampaui 85 SKS atau belum. Serta IPK-nya apakah lebih atau kurang dari 2,1. Nah, ini PKL dapat dilakukan di laboratorium, perusahaan, instansi, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian pelaksanaan PKL meliputi kegiatan di lapangan dan penyusunan laporan. Batas waktu penyelesaian PKL paling lama yaitu 1 semester. Nah, ini apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan PKL dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan PKL ke Komisi Studi Akhir. Nah, tentu saja ini berimbas pada harus mengambil mata kuliah PKL di SIA atau di KRS, begitu ya. Sebelum pelaksanaan PKL, mahasiswa dengan persetujuan pembimbing akademik mengusulkan kegiatan PKL ke KSA. Selanjutnya, tim KSA menentukan dosen pembimbing PKL setelah usulan disetujui. Nah, namun pada beberapa kenyataan prakteknya ya di lapangan, memang ada dosen yang sudah atau beberapa mahasiswa juga yang sudah ngecup apa itu sudah nitip, Ibu saya minta tolong dosen pembimbingnya ini. Nah, ini berkaitan dengan kerjasama instansi atau perusahaan tujuan, mungkin sudah bekerja sama dengan dosen tertentu seperti itu. Jadi silakan saja kalau memang ada perusahaan atau instansi yang dituju dan sudah ada kerjasama dengan dosen tertentu, bisa dikomunikasikan dengan tim KSA terlebih dahulu. Nah, yang ditakutkan dosen tersebut sudah penuh ya untuk bimbingan mahasiswa bimbingan PKL-nya. Nah, ini hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa berhak memilih lokasi PKL yang sesuai dengan bidang studinya. Kemudian memperoleh bimbingan dari pembimbing selama menjalankan PKL. Kemudian mahasiswa berkewajiban melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa berkewajiban menyusun laporan PKL menurut pedoman penulisan laporan yang ditentukan oleh fakultas. Nah, ini mahasiswa berkewajiban menyerahkan laporan PKL dengan jumlah minimal 2 eksemplar, yaitu 1 untuk institusi tempat PKL, 1 untuk perpustakaan FMIPA atau PII, yang di lantai 2 itu ya. Kemudian 1 untuk pembimbing jika diperlukan.
Nah, mahasiswa berkewajiban membuat logbook laporan sesuai format borang PKL. Kemudian ini adalah tugas komisi studi akhir, menerima usulan topik serta penetapan judul draft usulan atau proposal PKL mahasiswa atas sepengetahuan pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini biasanya untuk pengajuan PKL itu perlu tanda tangan pembimbing akademik atau dosen wali, dosen pembimbing akademik. Kemudian mengusulkan pembimbing PKL kepada Dekan FMIPA untuk setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKL, memantau atau monitoring pelaksanaan seminar atau ujian PKL, kemudian mengunggah nilai PKL di SIA. Nah, ini pembimbingan dan pelaksanaan bimbingan PKL. Pembimbing PKL terdiri dari 1 atau 2 orang per mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian dan ditetapkan dengan surat tugas dekan. Kemudian pembimbing dapat berasal dari dalam atau luar unsur. Nah, ini pada prakteknya untuk pembimbing 1 orang itu harus dari dalam unsur. Nah, biasanya untuk pembimbing yang hanya 1 orang ini, itu PKL-nya di laboratorium yang masih ada di wilayah unsur. Kemudian apabila salah satu pembimbing berasal dari luar unsur, maka pembimbing pertama harus berasal dari dalam unsur. Jadi dosennya sendiri gitu ya, dari jurusan fisika. Kemudian pembimbing PKL untuk mahasiswa program sarjana yang berasal dari dalam unsur minimal berpendidikan magister yang diusulkan oleh tim KSA pada bidang keahlian yang sesuai. Nah, ini alurnya kemudian disetujui oleh ketua jurusan dan ditetapkan melalui surat tugas dekan FMIPA unsur. Pembimbing dari luar unsur harus mempunyai kompetensi di bidangnya dan jumlah bimbingan PKL 1 orang dosen itu paling banyak 10 mahasiswa per semester. Nah, kemudian pembimbing PKL memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal PKL, pelaksanaan PKL, dan penyusunan laporan PKL dari mahasiswa bimbingannya. Bimbingan PKL ini bisa berupa konsultasi, diskusi, dan atau penugasan yang menunjang materi PKL. Nah, pembimbingan ini biasanya itu dilakukan secara daring apabila PKL di tempat-tempat yang jauh dari unsur. Nah, kemudian selain itu, mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing yang ada di unsur itu biasanya hanya untuk minta tanda tangan, kemudian untuk seminar. Nah, itu merupakan satu hal yang menjadi koreksi dalam pelaksanaan PKL semester kemarin. Seperti itu. Jadi diharapkan mahasiswa yang melaksanakan PKL itu melakukan pembimbingan tidak hanya pada saat akan seminar atau meminta tanda tangan untuk borang. Kemudian kegiatan bimbingan PKL dicatat dalam sebuah logbook yang formatnya disediakan oleh Komisi Studi Akhir. Tugas pembimbing dinyatakan berakhir setelah laporan PKL disahkan dan mahasiswa dinyatakan lulus seminar atau ujian PKL. Penggantian pembimbing dapat dilakukan dengan persetujuan KSA jika pembimbing berhalangan secara permanen, kemudian ada permintaan secara tertulis dari pembimbing. Oke, ini seminar atau ujian PKL itu merupakan pemaparan dan tanya jawab hasil kegiatan PKL yang telah dilakukan mahasiswa berdasarkan draft laporan PKL yang telah direkomendasi oleh pembimbing. Nah, ini dalam melakukan seminar, biasanya mahasiswa itu hanya membawa PowerPoint saja, hanya membawa paparan PPT saja. Nah, ini sebaiknya saat melakukan seminar itu, draft laporan PKL-nya itu sudah 3/4 gitu ya, sudah 3/4 jalan. Tinggal finishing untuk jadi sebuah laporan. Biar tidak 2 kali kerja, seperti itu. Nah, nanti mungkin dari mahasiswa juga disiapkan untuk draft-nya, karena beberapa juga ada yang sudah melakukan seminar, PPT-nya ada, sudah seminar, sudah diberi nilai, tapi
tidak punya laporan. Nah, itu kan menghambat untuk tim KSA mengunggah nilai karena laporannya belum ada. Oke, kemudian untuk melaksanakan seminar atau ujian PKL, mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu ke KSA dengan menyertakan formulir bimbingan PKL dan draft laporan PKL yang telah disetujui pembimbing. Nah, ini ada semuanya nanti pada borak PKL. Kemudian pada seminar atau ujian PKL, penguji adalah pembimbing PKL. Seminar PKL hanya dapat diselenggarakan bila dihadiri oleh pembimbing PKL dan sekurang-kurangnya 10 mahasiswa. Nah, jadi untuk angkatan 2023 diharapkan solid gitu ya, saat temannya akan melakukan seminar bisa hadir. Merupakan nilai PKL dari dua pembimbing, dari pembimbing dosen dan pembimbing teknis. Jadi pembimbing teknis ini merupakan pembimbing dari luar UNSUD yang biasanya bekerja pada instansi tempat PKL. Nah, ini nilainya sama ya, rentang penilaiannya seperti mata kuliah. Nah, untuk nilai seminar atau ujian PKL sekurang-kurangnya adalah BC. Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau mata kuliah reguler biasa gitu ya yang kita ambil setiap semester, itu nilainya C, nilainya BC masih lulus. Tapi untuk PKL sekurang-kurangnya nilainya adalah BC. Nah, rentang nilai BC ini itu dari 65 ya, kurang dari sama dengan 65, antara 65 sampai 70. Berarti 65 masih BC. Jadi masih lulus. Paling kecil nilainya harus 65. Kemudian evaluasi lulus tidaknya pelaksanaan seminar atau ujian PKL dicatat dan ditandatangani oleh penguji dalam berita acara seminar atau ujian PKL. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus seminar, maka mahasiswa harus mendaftar kembali ke tim KSA. Nah, draft laporan PKL harus sudah diserahkan ke penguji minimal 3 hari kerja sebelum pelaksanaan seminar atau ujian. Nah, ini kemarin pada prakteknya ada yang sudah seminar tanpa mengumpulkan draft laporan. Akhirnya apa? Akhirnya borangnya tidak lengkap dan nilai PKL tidak bisa diunggah. Oke, nah ini adalah kalau ingin mendownload ya, ini bisa di link berikut ini. Ya, kita coba klik ya. Nah, ini silakan. Ini nanti linknya munculnya seperti ini. Kelihatan enggak ya? Nanti diklik saja. Nah, di sini nanti saat linknya diklik, itu kita menuju ke web FMIPA. Nah, kita menuju ke web FMIPA berikut. Oke, ini ya. Nah, munculnya ini nanti. Ini bisa dicari di nah, ini kan sudah fmipa.unsud.ac.id/praktik kerja lapangan. Nah, kalau dari awal bisa diklik saja fmipa.unsud.ac.id. Nah, dan kita cari di akademik. Nah, pilih studi akhir. Studi akhir, kemudian pilih menu praktik kerja lapangan. Nah, di sini dokumen PKL sudah lengkap, ada panduan, kemudian ada form pendaftaran. Oke, ini form pendaftaran ya saat sudah memiliki instansi inceran gitu ya, dan membutuhkan surat pengantar, silakan ini form pendaftarannya bisa di-download. Nah, di-download ini diberikan ke Bapendik untuk diproses gitu ya, mendapatkan ini sebelum diberi ke Bapendik ke pembimbing akademik terlebih dahulu.
seperti itu. Nah, ini formnya seperti ini. Nah, nanti bisa ditanyakan apakah di Bapendik itu sudah ada formnya atau harus ngeprint sendiri. Oke. Oke, kemudian itu tidak ada panduannya itu di laman ini, itu masih panduan lama ya. Jadi nanti silakan bisa download di link ini ya. Link panduan ini. Ini link yang terbaru, link panduan PKL yang terbaru. Karena yang di web FMIPA masih tahun 2019. Oke, kita lanjutkan. Ini alurnya. Secara singkat, nanti mahasiswa mengisi KRS, kemudian mahasiswa melakukan survei awal tempat PKL. Biasanya kan mahasiswa ini sudah dari kakak tingkat ya, yang di sini enak, yang di sini kurang ini, kurang itu gitu kan. Kemudian mengunduh panduan PKL, mengisi formulir permohonan surat pengantar yang tadi. Nah, kemudian meminta persetujuan atau tanda tangan dosen PA. Nah, mengajukan surat pengantar dari dekan ke instansi PKL, mendaftar ke tim KSA jurusan setelah mendapat surat penerimaan. Nah, ini biasanya sebelum mendapatkan surat resmi itu beberapa mahasiswa sudah melakukan konsultasi dengan tim KSA. Selanjutnya menghubungi dosen pembimbing PKL. Nah, ini mahasiswa melaksanakan PKL. Nah, dalam waktu melaksanakan PKL ini melakukan konsultasi dengan pembimbing PKL. Nah, tentunya biasanya yang lebih intens itu melakukan konsultasi dengan pembimbing teknis atau pembimbing di instansi masing-masing. Ini bimbingan laporan PKL apabila PKL selesai. Nah, apabila disetujui, nanti mengajukan pendaftaran seminar atau ujian PKL ke tim KSA. Nah, seminar dan ujian PKL ini biasanya dilaksanakan ada yang bareng gitu ya antara pembimbing teknis dengan pembimbing dosen jurusan, tapi kadang ada juga yang berbeda waktunya. Nah, untuk pembimbing dosen yang ada di jurusan fisika itu biasanya mahasiswa mencari waktu yang tepat gitu ya, diskusi dengan pembimbing masing-masing. Nah, nanti silakan bisa diatur untuk seminar atau ujian PKL-nya. Nah, apabila dinyatakan lulus, nanti mahasiswa menyerahkan laporan PKL ke tempat PKL, PII, dan dosen pembimbing, kemudian menyerahkan segala borang PKL itu ke tim KSA. Apabila memang sudah lengkap borangnya, nanti tim KSA akan memasukkan atau mengunggah nilai PKL ke SIA. Nah, ini tempat PKL yang sudah bekerja sama dengan jurusan. Oke, ini hanya yang biasanya dijadikan tempat PKL. Nah, ini tidak menutup kemungkinan apabila mahasiswa memiliki instansi-instansi yang dikiranya cocok dengan bidang studi, yang dikira mudah gitu ya, itu boleh. Boleh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah salah satunya waktu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan PKL itu tidak saat kuliah berlangsung. Artinya kita asumsikan sekitar bulan Januari Februari ya untuk periode sekarang ini. Berarti bulan Januari Februari. Libur antara semester gasal 2526 dan semester genap 2526. Seperti itu. Nah, bagaimana memastikan waktunya? Sebelum mendaftar ke instansi, ke perusahaan atau ke lab, ke laboratorium, silakan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kira-kira untuk PKL ini mahasiswa magang PKL kurang lebih selama 1,5 bulan atau 1 bulan ya, 1,5 bulan sepertinya. Ya antara 1 sampai 1,5 bulan. Nanti mau dikoreksi ya kalau salah saya. Itu diperkirakan bulan apa? Kalau dari instansi mengatakan ini kami buka PKL bulan Maret April. Oh, ya jelas ya itu berarti kita masih kuliah. Masih tatap muka perkuliahan. Nah, sebaiknya mencari instansi lain yang kira-kira bisa PKL di waktu
mungkin akhir Desember itu sudah libur semester ya. Ya antara akhir Desember sampai Februari sebelum perkuliahan semester genap 2025-2026 dimulai seperti itu. Nah ini ada untuk KMK medis, ada di Margono, ada di keluarga, kemudian DKT, kemudian untuk Elins ada BRIN Jogja, ada Indobot, kemudian metrologi, PLN Jabar, PT Garuda Maintenance, Facility Aero Asia, kemudian ini material ada Indesa Baturaden, Semen Bima, ini NBRI, kemudian ada PT Rusli Vinilon, kemudian Balitbank, PT GFS Steel. Nah, kemudian untuk KMK Geofisika ini berbagai BMKG ada di Banjarnegara, Cilacap, Bandung, Cirebon, kemudian ada BMKG di Jogja juga ada yang Sleman, ada di Bandara YIA ya. Jadi macam-macam. Ini BPPD ini Badan Penanggulangan Bencana. Nah, ini kemarin yang tahun kemarin itu ada dari Cirebon. Nah, dari daerah lain pun boleh. Ini merupakan panduan PKL terbaru. Jadi silakan sebelum melakukan pendaftaran, sebelum memulai proses PKL bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, ini terakhir, terima kasih. Nah, ini merupakan presensi kehadiran. Silakan bisa diklik, saya taruh di ini juga ya, di deskripsi grup. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Mungkin dari Bu Adila dan Pak Aziz ada tambahan. Kita menambahkan aja ya untuk medis. Kebetulan karena saya KMK-nya medis ya itu ada yang baru. Memang belum PKS tapi terbuka untuk PKL yaitu BPAFK. Ya. Sekali lagi BPAFK Surakarta. Bisa di searching itu sudah ada di Google juga bpafksurakarta.go.id. Itu kuotanya berapa Bu Dila? Kuotanya sampai sekarang tidak ada batasan ya Mbak. Tidak ada batasan, itu dia tentang uji alat ya. Uji alat. Nah, Nanti ini kita untuk medis. Untuk nanti tahun ini kita PKS sambil ke sana sambil PKS. Nah, kesempatan emas yang medis Ya. ya, BPAFK. Kalau yang nggak mau di Margono terlalu dekat, nah kan bisa di. Soalnya biasanya di Margono, ya. Margono biasanya juga rebutan itu duluan. Kuotanya penuh karena terbatas ya, karena pelayanan pasien itu opsinya nggak hanya di rumah sakit, bisa di PPAFK. Kalau medis juga jangan di BRIN ya, catatan. Jangan di BRIN. BRIN yang mana Bu Dila? BRIN Jogja. Nah, ya. Ya, ini sudah diberi spill ya, spill detik, jangan di BRIN Jogja. Ya. Oh ya Mbak, yang di Bu Ika yang Mugis itu ingat nggak ya? Oh, yang bertiga itu ya. Iya, itu di mana ya? Saya nanti itu juga Iya, jangan, mending iya, jangan. jangan. Nanti Jadi ini saya ada beberapa kasus, maksudnya ada yang memang mahasiswanya itu ini ya mungkin karena materinya ya belum dapat apa ya Mbak ya. Materinya belum dapat, jadinya ekspektasi lembaganya udah terlanjur tinggi gitu ke mahasiswa. Jadi itu yang nggak sinkron memang. Dan kita sementara ini menyarankan untuk tidak ke situ dulu. Nanti saya cari untuk geo itu geofisika. ya. Wah ini udah ada yang resen Mbak. Ya silakan Mbak Regina, saya kembalikan terlebih dahulu ya ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan dengan mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand.
Untuk Kak Amanda Jovin, dipersilakan. Gimana tadi Mbak Amanda yang raise hand? Silahkan Mbak Amanda. Kemarin sudah ada ya, saya tambahkan, sudah ada beberapa mahasiswa yang ngecup, pembimbing, ngecup, instansinya belum laporan, tapi pembimbingnya sudah. Silahkan Mbak Amanda atau yang lainnya boleh. Atau sudah ada yang punya calon instansi, tapi pelaksanaannya di luar apa tadi? Di luar setelah bulan Februari itu kalau bisa cari instansi yang lain ya Budila ya. Soalnya kemarin banyak yang PKL tapi di waktu yang kurang tepat. Nah, itu nanti malah Ya, teman-teman juga harus memperhatikan ya, ini mulai Agustus ya, walaupun teman-teman disibukkan dengan hal lain, tapi pelaksanaan PKL kan memang biasanya di Januari akhir sampai di Januari ya, Januari pertengahan sampai Februari. Usahakan tidak memakan waktu kuliah ya. Gimana cari infonya? Cari infonya ke seniornya dulu. Coba ada tempat-tempat yang sudah kunjungi atau kemarin jadi tempat praktek seniornya, ditanya kira-kira di tanggal berapa dari Januari sampai Februari itu. Teman-teman juga harus memperhatikan kalender akademik ya, kalender akademik. Dan tolong jangan mepet ya, perusahaan atau tempat teman-teman itu butuh waktu untuk dari resepsionis sampai ke apa ya, sampai ke pimpinan terus baru ke HRD soalnya. Terus saya nanti regulasi perusahaan masing-masing yang jelas itu butuh waktu yang bahkan setingkat BRIN aja kemarin nunggunya itu ada yang sampai 2 bulan. Dia ngajukan ke BRIN terus habis itu karena itu yang salah satunya ya. Lalu ada lagi yang ngajukan ke BRIN bukan medis memang karena medis sudah BRIN medis sudah tidak kita sarankan sejak tahun lalu ya. Dia karena BRIN harus langsung komunikasi dengan pembimbingnya dan respon pembimbingnya itu lama, akhirnya dia pindah. Dia harus pindah. Nah, proses ini loh, proses yang harus pindah, harus mencari tempat lagi, harus menyesuaikan proposalnya lagi kan butuh waktu. Jadi usahakan jangan mepet ya ke perusahaan. Kalau bisa September sudah punya target, lalu sudah September akhir sudah minimal maksimal lah ya teman-teman bisa menghubungi. Jadi di Desember teman-teman nggak gelagapan, nggak gugup ya gitu karena prosesnya yaitu cukup panjang, ada beberapa perusahaan yang cukup panjang. Kalau kemarin itu pada ancang-ancangnya di bulan Oktober terus itu baru buat surat ke dekan, nanti nunggu lagi dari resepsionis tunggu panggilan, itu terlalu mepet. Sampai ada yang Desember awal aja ada yang belum ya. Akhirnya itu pindah ke lab. Ya. Ya, ada yang akhirnya harus ke lab MIPA. Tapi usahakan sih teman-teman memaksimalkan dulu ya di luar. Nanti kalau nggak bisa bisa sebenarnya di lab MIPA. Cuma sayang aja kalau PKL dan MIPA juga sudah bekerja sama dengan yang lain, tapi teman-teman tidak bisa merasakan apa ya, culture-nya ya dunia kerja itu seperti apa. Itu loh tujuannya PKL, bukan hanya teman-teman belajar misal ngambil data, ngolah data, itu bukan hanya itu, tapi bagaimana teman-teman senioritas ya, ngadepin senioritas di dunia kerja, bagaimana mekanisme
pengambilan data tapi melibatkan lembaga lain juga dengan POV-nya lembaga juga. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di PKL. Ini beneran udah pada mudeng apa pada mubeng ini jadi atau udah pada punya target? Kemarin ada yang sudah punya target itu instansinya sudah buka dari bulan Juli. Oh malah itu Ya, malah bagus ya. instansinya buka dari bulan Juli. Nah, kemarin ada yang sudah apa namanya boleh nggak kalau misalkan instansinya di luar Jawa. Oh, Hmm, kalau memang boleh worth it, sananya menerima, siap belajar, dipersilakan ya Budila ya. iya. Kalau memang ada instansi yang belum ada PKS dan boleh sambil jalan mempersiapkan PKS, kita siap gitu, siap membantu. Itu di PKS ada Pak Farizan, nanti bisa komunikasi juga. Nah, Itu ini yang dari Budila ya saya bacakan ya yang kira-kira warning ya. ya. Dari Balai Besar Pengujian Minyak, kemudian Lemigas Cipulir. Nah, ada yang kira-kira sudah ada gambaran ingin ke sana tidak? Sepertinya memang sudah kabar burungnya sudah menyebar ya. Boleh coba ya. Ya itu jadinya brain medis dengan itu ya yang tadi disebutkan itu memang ekspektasinya tinggi gitu ya. Ekspektasinya tinggi itu dianggap sudah siap seperti mahasiswa TA, tapi kan ini kan PKL. Ya ada beda. Sampling aja ini ditanya mungkin Mbak Bu Ika. Pak, kita bikin itu ya, bikin form lagi untuk kira-kira tujuannya gitu. Tapi nanti 2 kali kerja ya Budila ya. Maksudnya belum mereka baru kepikiran tapi belum punya ini, belum pasti. Oke, ini saya tanya cara acak ya. Ini sepertinya karena hari Sabtu, minggu terakhir libur, mungkin hawa-hawanya tuh ini kurang. Oh ini Mbak Culda. Mbak Culda, ada Mbak Culda? Ini Mbak Culda. Oh, enggak jawab. Oke. Belum KRS-an. Loh. Ya, Kemarin, loh, ini sudah dibuka loh sepertinya. Kemarin sudah ada yang minta dibatalkan anak PA saya. ya sama Bu saya juga udah ada yang minta. Dibatalkan. Belum semua mata kuliah muncul ya? Tapi ini yang di sini insya Allah rata-rata semuanya sudah berminat dan berniat untuk PKL ya. Sudah Ibu. Sip, 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 sip. Iya, ini belum KRS-an. Loh, kenapa Mbak Alia belum KRS-an? Dibuka sampai tanggal berapa ya Bu Dila ya KRS ya? KRS. Nah, pengisian KRS. Bentar ya. Boleh. Belum ada yang muncul ya. Pro mata kuliah memang belum muncul ya. Nah, ini Mbak. Untuk KL dipersilahkan. Sebelumnya izin bertanya Ibu, buat yang di BPAFK Surakarta itu buat ngurus alur PKL-nya itu bisa dilaksanakan secara online apa harus secara offline untuk mendatangi instansinya gitu? Ya, langsung tak jawab ya Bu Ika, izin. Monggo, Ya monggo. untuk untuk
Ya, untuk pengurusan ke BPAFK nanti teman-teman tinggal mengajukan surat dari dekan ya. Harapannya sih diantar ke sana. Kemarin juga yang tahun kemarin diantar ke sana itu salah satu. Salah dua, ada 2 orang antar ke sana nanti dikabari. Nanti yang usahakan kalau yang BPAFK ketika sudah bersurat ke sana ngabari saya ya biar kebetulan ada teman di sana dan itu kemarin lancar kok, nggak ada kendala itu, nggak ada kendala persuratan lama itu nggak. Ada fisikawan medis di sana jadi kita bisa komunikasi supaya lebih cepat responnya. Begitu, Mbak Eli. Ya, ya segera dicup ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kalau yang berminat, berniat silakan. Takutnya ini biasanya dari mahasiswa tidak ada komunikasi, sudah ngincer satu tempat yang sama. Nah, biasanya ngincernya tuh gerombolan ya, berempat, berlima gitu ya. Ini di BMKG contohnya. Ternyata ini gerombolan 4 ada, gerombolan 4 lagi ada, nanti ada lagi gerombolan 5. Nah, ngincer bersama-sama tanpa komunikasi nih per kelompok. Nah, ternyata sudah ada yang ngecup gitu ya. Nah, kalau bisa ya, kalau memang sudah mantap mau di mana, dipersilakan gitu ya. Dipikir-pikir dari sekarang. Kira-kira yang instansi yang bisa dilalui dengan lancar yang mana. Bisa juga mencari opini dari kakak tingkat gitu ya. Mumpung kakak tingkatnya yang angkatan ini kan belum lulus, masih bisa ditanya pendapatnya. Nah, kebetulan untuk evaluasi yang angkatan 22 itu cukup baik ya Bu Dila, hanya kurang 3. 2 memang nggak ada kabar sampai sekarang. Yang 1 itu terkendala membuat laporan saja. Jadi dari tahun sebelumnya saya rasa ini sudah ada peningkatan. Nah, semoga nih yang tahun teman-teman angkatan 23 lancar 100% gitu ya. Amin. Mau menambahkan yang terakhir, tolong teman-teman nikmati prosesnya ya. Begitu ini PKL ya langsung dilaksanakan PKL. Soalnya kalau itu tadi ya, kita bilang kalau Pak Aziz juga bilang kalau PKL udah satu ketinggalan itu untuk maju ke tahap berikutnya itu berat teman-teman. Dan itu sudah terbukti di angkatan seniornya angkatan 22 itu. Ada yang PKA enggak karena mungkin menganggap enteng atau ada kegiatan lain, akhirnya ditunda PKL-nya di semester berikutnya, malah jadi kurang semangat ya karena nggak seangkatan, jadinya mengerjakan PKL-nya males-males sampai sekarang laporan belum tuh ada. Jadi tolong mumpung ini bareng-bareng, ya udah bareng-bareng. Ketika ada kendala disampaikan ke komisi, ada Bu Ika, ada saya, ada Pak Aziz, nanti kita bantu. Dan diingat dicek lagi nilai-nilainya teman-teman sudah belum 85 SKS, rata-rata sih kayaknya udah ya. Tapi senior kalian tuh pernah ada yang nggak cukup PKL-nya itu nggak sampai 85. 85 ini sudah harus lulus ya Bu? Berarti gimana Bu Dila? Selama ini dia nggak ngambil mata kuliah? Iya, 80 nggak tahu itu kurang ngambil mata kuliahnya. Itu jadi kurang akhirnya PKL-nya tertunda, yaitu sampai sekarang belum TA juga. Nah, nanti soalnya setelah PKL teman-teman ada TA ya, ini simulasi dulu. Dan yang terakhir ketika teman-teman, sebentar ya Mbak Eli, ketika teman-teman ada nilai E, sekarang tidak ada penghapusan mata kuliah. Ya, dari Dikti itu, dari pusat tidak ada penghapusan mata kuliah. Ketika teman-teman mengambil mata kuliah E, harus diulang walaupun itu mata kuliah pilihan. Daripada nunda-nunda, mending sekarang dicek transkripnya, dicek KHS-nya per semester, ada nggak yang kalau ada, dan diulang gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Ya, demikian dari saya, matur nuwun Bu Ika dan Mbak Regina. Terima kasih Bu Dila. Mbak Eli, silakan Mbak Eli.
Terima kasih Ibu. Mohon maaf nggih Bu, izin bertanya kembali. Tadi kan untuk ke BPAFK kita langsung saja mengantarkan surat dari dekan ke instansinya. Itu tuh kita perlu konfirmasi terlebih dahulu ke pihak BPAFK-nya atau kita langsung mendatangi instansinya aja ya Bu? Kalau misalkan harus mengkonfirmasi, apakah ada nomor yang dapat dihubunginya atau enggak ya Bu? Terima kasih. Jadi untuk BPAFK Mbaknya nyiapkan surat dan topik kalau bisa ya. Topik mau ambil tema apa, bersurat ke sana. Nah, nanti ngabarinya lewat saya, Mbak. Terus kalau di sana langsung bisa ngasih kontak person, ya nanti yang ngasih. Tapi yang tahun kemarin itu saya lupa ya. Tapi yang jelas mereka lancar. Nanti saya tanyakan lagi. Tapi kalau untuk yang jelas ke sana dulu aja. Ke sana dulu ngantar surat, nanti entah bisa diberikan kontak person dari resepsionisnya atau nanti komunikasi lewat saya. Ada dua opsi. Kemarin ada satu kelompok yang lewat saya, ada yang mandiri soalnya. Begitu Mbak Eli menjawab. Nggih Ibu, terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, kemarin yang sudah konfirmasi ke saya, sebentar ya, namanya Mbak. Oh, saya tuh lupa tanya tempatnya. Nih, Mbak Arsy, kemudian Mbak Bilkis, Mbak Adinda, Mbak Hansa. Nah, ini kemarin di print mana ya, Mbak? Nah, ada nggak ya ini? Mungkin salah satu bisa mewakili. Yang dengan pembimbing dosennya Bu Kartika Sari. Mbak Bilkis nih, ada ya Mbak Bilkis. Dinda. Oh, ini sepertinya tidak ikut ya. Karena mungkin merasa, oh ini Mbak Hansa. Mbak Hansa mungkin nanti bisa menghubungi saya kembali ya Mbak Hansa untuk tempat PKL yang dituju. Karena kan sudah ngecup ya dosen pembimbingnya kemarin. Yang akan bimbingan PKL dengan Bu Kartika Sari gitu. Ini Mbak Hansa hadir. Mungkin sedang tidak di tempat. Oke, baik. Untuk terakhir ya, kemarin ada yang akan sempro, sudah siap sempro, tapi karena PKL-nya belum selesai, nilainya belum ada, tidak bisa sempro. Hampir dipecat oleh pembimbing skripsinya. Ya, jadi walaupun ini kelihatannya PKL santai, cuman 1 bulan, laporan gampang, ada AI gitu ya, tidak semudah itu gitu ya. Semuanya tetap perlu proses, ada prosesnya, ada usahanya gitu ya, ada ketekunan. Nah, harus sesuai dengan ngisi borang itu juga perlu waktu, jangan disepelekan seperti itu. Jadi kalau sudah dipecat oleh pembimbing skripsi kan urusannya panjang. Nambahin urusan kami juga gitu ya. Silakan ada yang ingin bertanya lagi. Ini nanti saya takutnya Pak Aziz baru join kita selesai. Oke, silakan Mbak Regina. Mungkin sudah cukup ya Budila ya. Ini ingin segera kembali ke PWT tercinta yang masih di rumah. Atau belum? Karena tanggal 18 kita cuti bersama. Jadi masuk kuliahnya mundur 1 hari. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Budila, terima kasih Pak Aziz, terima kasih oleh Mbak Nuha dari Himafi yang sudah membantu untuk merancang kegiatan sosialisasi PKL pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih pula pada Mbak Regina yang telah bersedia menjadi moderator.
Ini saya kembalikan ke moderator kembali. Baik, terima kasih Ibu dan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2023 yang sudah bertanya. Memasuki sesi dokumentasi kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu dosen yang berkenan, mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera sejenak. Tim dokumentasi dipersilakan untuk mengambil gambar. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dokumentasi telah selesai. Berakhirnya seluruh rangkaian acara sosialisasi praktek kerja lapangan Angkatan 2023 secara resmi kami tutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian selama saya memandu acara ini. Untuk Kak Zahwa, kenapa ya Kak? Dipersilakan. Oh, oke, tidak apa-apa. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.